Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik untuk kalian simak, di mana ada seorang guru di abad ke-19 memberikan tugas yang tidak masuk akal kepada para muridnya. Namun tak disangka, tugas itu ternyata mengandung pelajaran yang sangat berharga dan akan selalu diingat oleh semua murid di kelas itu. Inilah kisah Sekantung Tomat. Suatu ketika di sebuah kota di abad ke-19, di sebuah sekolah menengah pertama tua berdinding bata, seorang guru bernama Tuan Adler berdiri di depan kelas. Ia tak banyak bicara, namun setiap kalimatnya tajam. Dan hari itu, ia menatap murid-muridnya dengan cara yang membuat semua orang menahan napas. Besok adalah hari terakhir ujian praktik kelulusan kalian, katanya pelan namun tegas. Sebagai tugas akhir, Bapak mau masing-masing dari kalian membawa tomat di dalam kantung kain. Dan syaratnya adalah, ruang kelas mendadak hening, tak mau melewatkan syarat penting yang akan disampaikan Tuan Adler. Setiap tomat itu kalian beri nama orang yang kalian benci. Jadi semakin banyak orang yang kalian benci, semakin banyak tomat yang kalian bawa. Sebagai tugas akhir, Bapak sangat mengharapkan kejujuran kalian. Apa kalian paham? Semua murid mengangguk dan menjawab serentak, "Paham, Tuan Adler." Murid-murid saling pandang. Ada yang mengangguk ragu, ada yang tertawa kecil. Sebentar saja, karena sorot mata Tuan Adler membuat tawa itu padam. Dan sebelum ada yang bertanya lebih jauh, ia menutup pelajaran, meninggalkan satu pertanyaan menggantung untuk para murid. Untuk apa sebenarnya tugas ini? Keesokan paginya, murid-murid datang membawa kantung berisi tomat yang masing-masing tertulis nama orang-orang yang mereka benci. Ada yang ringan, hanya 2 tomat. Ada yang sedang, 5 tomat. Dan tak sedikit juga yang berlebihan, hingga 20 tomat penuh sampai mulut kantung. Lalu apa tugas berikutnya? Entahlah, tak ada dari mereka yang tahu. Tuan Adler berdiri di aula. "Ini akan menjadi tugas kalian selama 1 minggu," katanya. "Bawalah kantung tomat itu kemanapun kalian pergi, ke kelas, ke perpustakaan, pulang sekolah, dimanapun, kapanpun." Beberapa murid mengerutkan kening, namun tak ada negosiasi. Semuanya manggut atas perintah sang guru. Hari pertama masih mudah. Tomat-tomat itu segar, kulitnya kencang, warnanya cerah. Beberapa murid malah bersenda gurau, menepuk kantung masing-masing seperti trofi. Namun, tunggu dulu. Hari kedua, aroma mulai muncul, tipis saja. Seperti dapur habis memasak sup tomat, masih bisa ditoleransi. Hari ketiga, kulit tomat mulai memar, kantung menjadi lengket. Di kelas aritmatika, seorang murid mengangkat tangan bukan untuk menjawab soal, melainkan untuk meminta jendela dibuka. Angin masuk, bau ikut menari. Beberapa yang membawa 5 tomat mulai menunduk. Yang membawa 20, mereka kehabisan alasan. Hari keempat, membawa tomat yang mulai membusuk kemana-mana, membuat setiap tempat kini menjadi panggung malu bagi mereka. Hari kelima, tomat-tomat itu mulai pecah. Jus merembes, menodai plastik. Nama-nama yang ditulis dengan tinta mulai luntur. Murid-murid yang membawa banyak tomat mulai kehilangan selera makan. Pipi memerah karena malu. Beberapa mencoba menyamarkan dengan wewangian pasar, minyak lavender, sabun, tapi percuma. "Kenapa masih harus dibawa?" keluh seorang murid di lorong. Jawabannya cuma satu, karena perintah belum dicabut. Hari keenam, terdengar rengekan yang tak lagi malu-malu. "Tuan Adler, ini berat. Tuan,
Ini memalukan. Tuan, ini membuat saya pusing. Tuan Adler menjawab banyak pertanyaan itu hanya dengan satu jawaban. 1 hari lagi. 1 hari, tetapi justru 1 hari yang paling panjang. Karena rasa sebal bertemu lelah, malu bertemu jijik. Lalu, apa yang sebenarnya sedang diajarkan dari tugas ini? Hari ke-7, aula kembali penuh. Lantai kayu berderit, kantung-kantung ditaruh di depan. Lalu aula seakan berubah menjadi pasar yang gagal. Bau asam, manis, anyir. Tuan Adler menunggu hingga suara rintihan gelisah itu padam. Bagaimana perasaan kalian? Jawaban mengalir seperti banjir. Menjijikan, berat, malu. Tak tertahankan, terutama bagi kami yang membawa banyak tomat. Seorang murid yang kemarin bangga membawa 20 tomat, kini hanya menatap sepatunya sendiri. Tuan Adler mengangguk perlahan. Sekarang dengarkan Bapak dengan baik. Semua murid terdiam. Inilah yang mereka nanti selama ini. Penjelasan tentang apa maksud sebenarnya dari tugas berat ini. Anak-anak, inilah yang terjadi ketika kalian memilih menyimpan kebencian. Tuan Adler mulai berjalan mengitari mereka. Setiap nama di tomat itu adalah beban yang kalian putuskan untuk dipikul sendiri. Semakin banyak yang kalian benci, semakin berat kantung kalian. Makin lama kalian simpan, makin busuk hasilnya. Dan ingat, bau busuk tidak tinggal di kantung. Ia ikut pada kalian, ke kelas, ke rumah, bahkan sampai ke dalam hati. Tuan Adler berhenti, menatap satu persatu muridnya. Jika 1 minggu saja kalian tak tahan dengan bau tomat busuk, lalu untuk apa kalian membawa kebencian dalam hati kalian sampai bertahun-tahun? Sebagaimana tomat busuk itu merusak penampilan kalian, merusak bau kalian, merusak kesenangan kalian, begitulah juga kebencian itu. Ia akan merusak hidup kalian. Suara di aula menipis. Tuan Adler melanjutkan, kini lebih pelan namun mengikat. Kalian mungkin berpikir, tapi Tuan, mereka yang salah, bukan kami. Namun siapa yang menanggung kantungnya? Tetaplah kalian. Meskipun mereka yang salah, tetaplah kalian. Siapa yang mencium baunya? Kalian juga. Siapa yang lelah memikulnya? Kalian juga. Maka pilihannya sederhana. Jika ingin tetap lelah, maka pikullah kebencian itu. Tapi jika ingin hidup kalian ringan tanpa beban, maka lepaskanlah. Tuan Adler menunjuk pintu yang mengarah ke halaman belakang. Tepatnya tempat kompos sekolah. Sekarang, bawa kantung-kantung itu ke sana. Bukalah. Lihat nama-nama yang kalian benci untuk terakhir kali. Ucapkan, aku memilih untuk melepaskan. Lalu buanglah. Biarkan tanah mengubah busuk menjadi pupuk. Biarkan hati kalian mengubah luka menjadi pelajaran. Murid-murid bergerak. Ada yang melangkah cepat, ada yang lambat. Di halaman, di bawah langit yang mulai merekah, kantung-kantung itu dibuka. Nama-nama yang belum melebur dibaca pelan. Beberapa bahkan dengan gemetar. Tomat-tomat itu jatuh, pecah, menyatu dengan tanah, dan hening. Namun kali ini hening yang berbeda. Kali ini terasa lebih ringan. Saat mereka kembali ke aula, Tuan Adler menutup pelajaran tanpa pidato panjang. Mulailah dari 1. Maafkan 1 orang hari ini. Besok 1 lagi. Lusa 1 lagi. Buanglah beban yang kalian pikul selama ini. Teman-teman, tak banyak dari kita yang sadar bahwa hal yang membuat hidup kita berat dan tak pernah tenang selama ini adalah keputusan kita untuk membawa beban busuk di pundak kita. Kebencian hanya membuat hidup kita semakin berat. Semakin banyak yang kita benci,
semakin besar pula beban yang kita tanggung. Jika 1 minggu saja beban berat, busuk, dan jelek itu sudah terasa begitu menyiksa, bayangkan berapa lama kita merusak diri sendiri bila menyimpan dendam bertahun-tahun. Karena itu, saat kita memaafkan, itu sebenarnya bukan hanya untuk orang lain, tetapi lebih untuk diri kita sendiri. Dengan memaafkan, bukan hidup orang lain yang akan tenang, tetapi hidupmu. Bukan hidup orang lain yang akan ringan, tetapi hidupmu. Bukan hidup orang lain yang akan semakin cerah, tetapi hidupmu. Jika kalian mendapatkan manfaat dari kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.